Hai semua, buat kalian yang udah menonton dan mengaktifkan tombol subscribe, Mimin ucapkan terima kasih ya. Selamat menonton. Di episode sebelumnya, Kicul marah karena Junmo ragu-ragu untuk menembak. Junmo akhirnya menembak, tapi sengaja membuatnya meleset. Sehingga Kicul pun marah dan meminta untuk mengulanginya dengan benar. Jongbae juga bertanya, apa itu disengaja Junmo? Melihat korban yang sudah memohon maaf itu, Junmo pun merasa kasihan. Saat pria itu hendak kabur, Seo langsung mengambil senjatanya dan menembak pria tersebut. Kicul yang masih ragu dengan Junmo pun akhirnya kembali meminta informasi tentang Junmo sebagai Seungho. Tapi semua informasi yang didapatnya adalah hasil rekayasa kepala Changsi. Jongbae curiga kalau yang melaporkan ke polisi pastilah Junmo. Tapi Kicul memberitahu semua yang dikatakan Junmo benar adanya, bahwa ayahnya seorang napi narkoboy, karena sudah mengeceknya. Meskipun begitu, Jongbae masih tetap curiga karena dia merasa semua serba kebetulan semenjak Junmo datang. Saat Junmo hendak pergi, Seo pun melarangnya. Tidak berapa lama, Jongbae datang dan bertanya apa alasan Junmo tidak berani menembak. Lalu mengingatkan Junmo untuk tidak mengadu pada polisi atau Yuijung. Jongbae berkata, meski kau sepupu Taeho, tapi kau bukan bagian dari kami. Sehingga Junmo mengatakan, apa karena aku bukan dari Gangnam? Saat Jongbae pergi, Seo juga memberitahu kalau dia bukan dari Gangnam. Keesokan harinya, jasad pria yang ditembak itu pun ditemukan. Tapi kepala Changsik meminta untuk menutup kasusnya. Karena kalau mereka ditangkap sekarang, maka mereka semakin tidak percaya kepada Junmo. Untuk mengembalikan kepercayaan Junmo, kepala Changsik meminta Yuijung untuk membantu misi tersebut. Karena saat ini, hanya dialah yang bisa mendekati Kicul. Yuijung akhirnya memutuskan untuk menghubungi Kicul dan meminta untuk bertemu. Keesokan harinya, Kicul pun meminta Junmo untuk mengantarnya. Tapi Kicul tidak memberitahu dengan siapa dia akan bertemu. Setibanya di basement, Kicul meminta agar Junmo menunggu di mobil. Junmo yang penasaran pun akhirnya diam-diam mengintip, tapi Doyoung memergokinya. Junmo pun terkejut saat melihat Kicul bertemu dengan Yuijung istrinya. Doyoung pun mengatakan kalau Yuijung ingin membantunya mengembalikan kepercayaan Kicul. Hal itu sempat membuat Junmo kesal. Melihat kemarahan Junmo, Doyoung pun mengatakan kalau mereka meminta bantuan inspektur, bukan istrinya. Sementara itu, Yuijung berterima kasih karena Kicul sudah menemui ibunya. Sehingga Kicul mengatakan kalau itu permintaan maaf karena sudah kasar di awal pertemuan mereka. Kicul yang masih menyimpan perasaan pun semakin berbunga-bunga saat Yuijung memujinya semakin tampan. Lalu Yuijung memberi foto kenangan mereka saat masih SMA. Merasa mendapat respon positif, Kicul pun mengingatkan Yuijung kalau mereka juga pernah ke tempat itu. Saat itu, Kicul berjanji akan memberikan Yuijung kalung yang lebih bagus. Bahkan Kicul mencium Yuijung. Sebenarnya hal itu sempat membuat Yuijung kesal. Saat hendak mengantar pulang, Yuijung berpesan agar Kicul tetap baik dan menjaga Junmo. Di jalan, Kicul bertanya apa suami Yuijung tidak pernah menjenguk ibunya. Yuijung pun ingat pesan Pak Kepala kalau dia harus mengatakan sudah bercerai. Junmo yang tidak tahu rencana Pak Kepala pun terkejut mendengarnya. Sepanjang jalan, Junmo hanya bisa menahan emosinya. Setibanya di markas, Kicul meminta Junmo untuk merahasiakan pertemuannya dengan Yuijung tadi. Kicul juga mengatakan kemungkinan dia akan lebih sering bertemu dengan Yuijung. Pagi itu, Yuijung mendapat kabar kalau ibunya sudah meninggal. Yuijung semakin sedih karena pastilah Junmo tidak bisa mendampinginya. Kicul juga mendapat pesan mengenai kematian ibu Yuijung. Kicul membangunkan Junmo dan memberitahu kalau mereka akan ke rumah duka ibu Yuijung. Di perjalanan, Junmo pun mencoba menahan kesedihannya. Saat hendak masuk, Junmo pun meminta agar dia menunggu di luar saja, dengan alasan tidak ingin Yuijung terganggu. Tapi Junmo menangis
Karena merasa kesal tidak bisa menemani Yuwijung, Junmo hanya bisa menguatkan Yuwijung dari kejauhan. Yuwijung pun memperkenalkan Junmo pada ayahnya, kalau mereka pernah satu SMA dan ibunya juga mengenalnya. Kichul pun mengurungkan niatnya untuk masuk ke ruang makan saat melihat kakak Yuwijung. Melihat air mata Yuwijung, Kichul pun memberikan sapu tangannya. Saat Yuwijung bertanya dari mana Kichul tahu ibunya meninggal, Kichul mengatakan kalau dia punya kenalan polisi yang menginformasikannya. Tak ingin rencana mereka gagal, kepala Changsik dan Do-hyuk pun memperhatikan dari kejauhan. Yuwijung lalu mengucapkan terima kasih atas kehadiran Junmo. Tiba-tiba keponakan Yuwijung datang dan berjalan ke arah Junmo hendak mengajaknya bermain. Melihat hal itu, Junmo pun sempat sedikit panik. Tapi Do-hyuk muncul dan langsung menggendong keponakan Yuwijung. Junmo pun teringat kalau fotonya sudah berganti dengan Do-hyuk, sehingga membuatnya lega. Melihat Kichul menguatkan Yuwijung, sebenarnya Junmo merasa kesal. Melihat kedatangan Do-hyuk, Yuwijung pun mencoba menjelaskan kalau Kichul adalah temannya. Do-hyuk pun memainkan perannya sebagai suami Yuwijung dengan berkata kalau dia tidak pernah melihat Kichul. 결혼식 때도 보고. Do-hyuk kembali berkata, melihat kedatanganmu yang begitu cepat, kau pasti teman yang sangat dekat. Kichul pun memberitahu saat dia ke rumah sakit, ibu Yuwijung mengatakan kalau dia menyukai menantunya lebih dari kedua putranya. Sehingga Kichul berkata, meskipun kalian sudah bercerai, setidaknya engkau mengunjungi ibu mertuamu. Kichul bahkan terlihat emosi, sehingga Yuwijung pun menghentikannya. Demi menjaga perasaan Junmo, Do-hyuk pun meminta Yuwijung untuk masuk kembali. 빨리 정리하고 들어와. Ketika hendak pergi, Kichul pun lalu memeluk Yuwijung, tepat di depan Junmo. Sebenarnya, Junmo tidak tega melihat kesedihan Yuwijung, sehingga setelah mengantar Kichul ke dalam mobil, Junmo pun bermisi untuk ke toilet. Melihat Junmo kembali, Do-hyuk pun marah dan menghalanginya. Junmo lalu berkata, setidaknya aku harus beri penghormatan terakhir untuk ibu mertuaku. Tapi Do-hyuk dan kepala Changsik menghalangi karena mereka tidak ingin operasi yang telah dilakukan menjadi sia-sia, sehingga membuat Junmo menangis. Sambil menangis, Junmo mengatakan kalau dia telah menyesal mengikuti misi tersebut. Dan Junmo memberi penghormatan terakhir hanya dari luar gedung. Junmo merasa kehilangan karena ibu mertuanya lah yang selalu memberinya semangat dan selalu memberi dukungan walaupun ayah dan kakak Yuwijung tidak merestui hubungan mereka. Ibu mertuanya pernah berkata kalau dia sangat menyukai senyuman Junmo. Junmo pun akhirnya pergi dengan menahan kesedihan. Malam hari, Junmo menemani Kichul minum dan mengatakan kalau ibunya sudah menikah lagi dan mempunyai bayi. Saat Kichul bertanya tentang ibunya, Kichul lalu menceritakan kalau ayahnya juga sering memukuli ibunya dan berkata, suatu hari ibuku membunuh ayahku. Junmo lalu berkata kalau dia ingin sukses seperti Kichul dan memohon bantuannya, dan mengatakan kalau dia siap melakukan apapun asal bisa sukses seperti Kichul. Kichul mengatakan dia siap membantu, tapi dengan syarat Junmo harus memastikan semua hubungannya lancar dengan Yuwijung. Mendengar hal itu, Junmo hanya bisa menahan emosinya. Karena tidak ingin penyelidikannya menjadi sia-sia, Junmo pun akhirnya menyetujuinya. 알겠습니다. Junmo lalu mengatakan kalau dia rindu melihat laut. Sambil menunjuk foto mereka, Junmo mengatakan kalau dia ingin ikut sesekali dengan mereka pergi memancing. Mendengar hal itu, Kichul malah berkata, kau orang baru sudah mau bergabung. Junmo teringat kalau Kichul sedang kasmaran, sehingga Junmo berkata, bukankah Yuwijung memintamu untuk menjagaku dengan baik? Sehingga Kichul berkata, aku akan memikirkannya kembali. Setelah Kichul pergi, Junmo pun mengirim pesan kepada Yuwijung dan meminta maaf. Junmo berkata kalau dia menyesal telah membuat semua kekacauan ini. Sambil menangis, Junmo kembali meminta maaf, lalu berkata, aku mencintaimu. 사랑해. Keesokan harinya, Jongbae pun bertanya pada Junmo, kemana biasa Kichul membawanya pergi. Junmo pun mengatakan, kalau mereka pergi ke rumah Abu Taiho. Jongbae lalu berpesan, kalau dia harus selalu memberitahu,
hal-hal apa yang dikerjakan Kicul. Merasa senasib dengan Junmo, Seo pun meminta Junmo untuk melakukan pilihan bijak, siapa yang harus diikutinya. Seo juga berkata kalau mereka harus mengetahui bagaimana caranya Kicul mendapatkan uang. Anak buah Dong Hyuk yang berhasil kabur dari Kanimoto pun kembali dan mengambil senapan serta uang di dalam brankas. Lalu dia pun pergi menemui Sung Ki-so, lawan bisnis dari Dong Hyuk, dan memberikan sebuah foto Sung Ki-so bersama dengan Sersan Jang. Sung Ki-so merasa kalau dia tidak pernah bertemu dengan Sersan Jang, sehingga anak buahnya mengatakan mungkin foto itu diedit. Melihat Sung Ki-so kesal, Kang Geon pun mengatakan kalau pelakunya adalah Kicul dan meminta bantuan untuk merebut Gangnam kembali. Anak buah Sung Ki-so pun mencoba mendatangi anak buah Kicul dan memberikan uang. Mereka mencoba merayu satu persatu anak buah Kicul. Mereka juga mengiming-imingi semua anak buah Kicul, bahkan salah satunya termasuk Seo. Sehari sebelum pergi memancing, Haesung permisi tidak bisa ikut karena istrinya hendak melahirkan. Sehingga Kicul berkata, kita harus mencari satu orang lagi. Saat Jongbae bersiap-siap hendak memanggil Seo, Kicul mengatakan kalau dia memilih Junmo, yang membuat Jongbae mengingatkan Kicul harus memikirkannya terlebih dahulu. Kicul berkata, mari kita lihat apa dia datang membawa polisi. Malam itu, Jongbae pun akhirnya memberitahu Junmo untuk bersiap-siap pergi memancing besok. Mereka pergi menggunakan dua mobil. Kicul dan Junmo berada di mobil yang sama. Saat di jalan, Kicul diberitahu Jongbae kalau ban mobilnya kempes, sehingga mungkin akan telat karena menunggu bantuan. Jongbae lalu melihat beberapa mobil yang terlihat sangat buru-buru. Tiba-tiba, dua buah mobil sudah menghadang mobil Kicul. Bahkan mobil yang di belakang menabrak mobil mereka. Bahkan mobil lainnya seperti sengaja memepet mobil Kicul. Saat ban mobil Kicul terperosok, anak buah Sung Ki-so pun langsung datang menyerang mereka. Mereka bahkan langsung menghancurkan mobil Kicul. Junmo lalu mengambil pistol Kicul dan menodongkannya pada anggota Sung Ki-so.